Selamat siang, perkenalkan nama saya Josia Velva Kristi, kelas 11 MIPA, SMA Yayasan Mutiara Insan Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi 1. Minyak bumi dan gas alam, 2. Hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, 3. Polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan yang terakhir, pengubah katalik, efek rumah kaca, dan hujan asam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari minyak bumi dan gas alam terlebih dahulu. Minyak bumi dijuluki sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. 2. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Kalau ada yang bertanya, bagaimana proses pembentukan minyak bumi dan gas alam? Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Tapi tahukah kamu, kita setiap hari membutuhkan minyak bumi untuk bahan bakar motor ataupun mesin lainnya. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, terus bagaimana proses pembentukannya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Nah, itu dia proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa definisi dari hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Berikut ini adalah beberapa hidrokarbon yang digunakan dalam pembuatan produk yang banyak kita temui sehari-hari. Yang pertama, polietilena. Yang kedua PVC, yang ketiga etanol, yang keempat etilena atau glikol, yang kelima polipropilena, yang keenam gliserol, yang ketujuh isopropil alkohol, yang kedelapan butadiena, yang kesembilan isobutilena, dan yang terakhir benzena. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Tahukah kamu, polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber bahan pencemaran. Pencemaran akibat pembakaran bahan bakar fosil umumnya terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dan akibat adanya pengotor dalam bahan bakar tersebut. Yang kedua,
asap buang kendaraan bermotor. Gas-gas yang terdapat dalam asap kendaraan bermotor tersebut banyak yang dapat menimbulkan kerugian, di antaranya CO2, CO, hidrokarbon, oksida, nitrogen, dan oksida belerang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang pengubah katalik, efek rumah kaca, dan hujan asam. Pengertian dari pengubah katalik adalah alat untuk mengubah gas buangan pembakaran kendaraan bermotor menjadi tidak berbahaya. Pengertian dari efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu permukaan bumi karena panas di bumi terperangkap oleh gas rumah kaca pada atmosfer. Dan yang terakhir, pengertian dari hujan asam adalah hujan yang terjadi dengan keasaman di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau saran, boleh banget tulis di bawah komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.